Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Akhir Pekan. Pemirsa, gala premier film layar lebar bertajuk Believe, Takdir, Mimpi, Keberanian digelar meriah di salah satu bioskop di Jakarta. Film Believe ini pemirsa diangkat dari kisah hidup Panglima TNI Jenderal Agus Subianto yang mengangkat potret hubungan ayah dan anak dalam balutan konflik, kehilangan, dan tanggung jawab. Manusia-manusia pemberani. Sama Tuhan kita menyerbu dari langit. Ke medan tempur tanpa tahu akan kembali. Di antaranya, film laga drama terbesar tahun ini, Believe, Takdir, Mimpi, Keberanian, resmi diputar untuk pertama kalinya dalam laga premier di XX1 Plaza Senayan. Acara ini dihadiri para pemain utama, tokoh publik, perwakilan TNI, hingga pelaku industri film. di jalan yang sama. Ini misi one way ticket. Film Believe terinspirasi dari kisah hidup Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, mengangkat potret hubungan ayah dan anak dalam balutan konflik, kehilangan, dan tanggung jawab. Film laga drama ini tak hanya menghadirkan adegan perang, tetapi juga narasi mendalam tentang keluarga, pengabdian, dan cinta yang tak selalu terucap. Kasih waktu buat jawabnya ya. Arahnya, bapakku. Mana salah ente? Film ini diarahkan oleh Rahabi Mandra dan Arwin Triwardana dan diproduksi oleh Bahagia Tanpa Drama. Film ini diperankan oleh sejumlah pemain film seperti Ajil Dito, Martino Leo, Maudy Kusnedi, dan Adinda Thomas, serta Edward Manalu. Film laga drama perang ini menjadi angin segar bagi sinema Indonesia. Dari Jakarta, Yunika Suwandi, Dani Martin, TV One mengabarkan. Lalu pemirsa, bagaimana proses pembuatan film Believe ini? Sudah bersama kami di studio Apa Kabar Indonesia Siang. Ada Mbak Maudy, kemudian juga ada Mas Hardi, dan juga ada produser film, ada Mbak Kelerina Yudisari. Mungkin saya akan ke Mbak Kelerina Yudisari dulu terlebih dahulu ya. Akhirnya ini diangkat menjadi layar lebar, ini seperti apa? Ya karena bukunya menginspirasi ya, dari buku judulnya sama, Believe. Di situ ada potongan sejarah yang kami rasa harus bisa diceritakan, terutama tentang operasi Seroja. Jadi di filmnya sendiri itu ada 4 periode dari tahun 75, kemudian 80, 95, dan 99. Sepanjang pertama kali operasi Seroja, memang Bapak dari Agus ini, point of view Agus, itu memang terjun di dalam peperangan di Seroja itu. Kemudian Agus sendiri juga masuk dalam perang yang sama dalam periode yang berbeda. Jadi menurut kami itu ada satu line yang cukup menarik jika bisa disambungkan menjadi sebuah cerita yang kalau divisualisasi seharusnya sih cakep ya. Itu sih. Kalau gitu saya mau ke Mbak Maudy, kenapa akhirnya menerima peran sebagai Iim ini? Apa yang kemudian menarik perhatian? Tentu ada yang menarik kan hingga mau menerima Kenapa ini? enggak? Ini satu-satunya film laga terbesar yang saya merasa beruntung sekali bisa menjadi bagian kecil dari produksi yang luar biasa besar ini. Dan saya kebetulan juga ayah saya angkatan laut juga dan ikut juga dalam operasi Seroja itu. Jadi ketika ikut dalam produksi ini saya jadi bisa terbuka matanya mengenai perjuangan, mengenai kesetiaan, mengenai pengorbanan. Dan ketika film ini jadi, kita kemarin nonton tuh kayak Ibu kan selalu bilang bahwa ini adalah laga, kita pakai 23 bom, ledakan yang asli, senapan, ini latihan sama tentara, luka-luka dan sebagainya gitu ya. Tapi ketika nonton ternyata efek drama, romantisme, keharuan itu ternyata dalam sekali di hati. Jadi aku senang sekali kalau bisa nonton film yang memberikan rasa gitu. Wah, ini luar biasa. Kita juga akan bertanya nih ke Mas Hardi. Mas Hardi ini di sini memainkan karakter sebagai Baton Damar. Nah, ini gimana pendekatan ataupun mungkin membangun untuk karakter ini seperti apa? Ada pelatihan sebelumnya kurang lebih 1 minggu ya Bu, waktu itu gitu untuk dilatih bagaimana cara bersikap
militer. Gitu kurang lebih. Dengan mungkin latihan fisik. Persiapan fisik ya? Iya, mental terutama sih. Selain fisik ternyata kita diuji mental pada saat kita merasa nggak kuat di situ, ternyata kita kuat gitu. Itu kan balik lagi ke mental. Apa tantangan terberatnya ketika, ya katakanlah seorang artis yang akhirnya harus menjadi seorang tentara begitu ya? Ya. Tantangan terberatnya ya tentunya ya persiapan di pelatihan fisik tersebut gitu. Ya di balik yang kita anggap berat ternyata kita bisa melampaui itu gitu. Bu Selerina, kalau gitu reaksi dari Panglima mengangkat bukunya menjadi film, kisah nyata beliau begitu, seperti apa? Yang waktu pertama kali kita minta izin ya, tentunya ya beliau profesional ya, jadi tidak mendikte. Jadi membebaskan bagaimana kita menginterpretasi, tetapi kita sendiri yang harus bertanggung jawab karena beliau kan masih ada dan ini nama besar ya. Dan tentunya beliau mengapresiasi. Itu terbukti dengan dukungan dari beliau ya, dengan kita juga didampingi dari pihak militer untuk sebagai konsultan. Karena film ini kan lebih banyak melibatkan strategi perang, kemudian juga militer ya, unsur militer itu banyak. Kalau kita keliru aja jadi unbelievable gitu. Jadi kita sendiri yang harus mempertanggungjawabkan, dan beliau pada saat melihat ya, saya melihat beliau menangis ya, kita tahu ya, beliau menangis terharu bahwa apa yang tadinya ada dalam bentuk tulisan bisa tervisualisasi dan itu sampai ke dalam rasa gitu. Jadi bukan masalah perangnya tetapi keseluruhan dari cerita itu sampai sekali. Oke, tapi kan ini tentang perang ya filmnya. Kira-kira lokasinya di mana saja sih lokasi dari syuting ini? Oke, kalau jadi ini ada kisah beliau memang pada saat di Garut, kemudian juga ada kisah pada saat perang, tentunya Seroja tuh di Timur ya. Kita harus mengambil tempat yang mirip dengan suasana-suasana situ. Kita ambil ada di Pangandaran, di Garut, kemudian di Bandung, di Cimahi, di Lembang, ada di Jakarta. Kita sekitar 9 kota dengan 10 lokasi. Jadi berpindah. Mbak Maudy, aku pengen tahu, ini kan mungkin tadi dikatakan agak relate ya karena keluarga juga TNI ya. Apa sih tantangannya yang dihadapi ketika memerankan sosok Iin ini? Ibu Iin ini kemarin tuh sepertinya Ibu Ai bilang bahwa memang nggak ada keharusan seperti apa karakternya, padahal orangnya masih ada juga, jadi dibebaskan. Dan kebetulan senang sekali bisa dikasih kesempatan ngobrol sama 2 sutradara, Mas Arwin dan Mas Abi, yang memberikan juga waktu untuk diskusi. Padahal persiapan mereka tuh sangat mepet waktunya 1 bulan loh untuk produksi yang luar biasa dengan 45 hari syuting gitu ya. Dan saya merasa justru bagian drama yang cuma sedikit-sedikit ini untuk bisa mewarnai keseluruhan cerita tuh jadi merasa penting gitu. Supaya nggak jadi kayak tempelan gitu dramanya, urusan Ibu dan Evi, supaya bisa berjodoh dengan Agus tuh jadi jangan kayak tempelan tapi menjadi sebuah sosok yang beriringan gitu, cerita yang sama jadi membalut dalam satu kesatuan. Nah tantangannya adalah apa ya, di jalan ini begitu senang dan menyenangkan gitu sama Mas Abi, sama Mas Arwin, Dinda juga yang berperan sebagai anak saya, Evi juga, dan Ajil tuh chemistry-nya semua berjalan karena kita semua paham dengan waktu yang singkat, kita ingin memberikan yang terbaik gitu ya, jadi semua nggak ada yang disia-siakan. Dan alhamdulillah sih kemarin melihat hasilnya gitu ya, teman-teman aku awalnya skeptis sih ngelihat film perang Indonesia, sejarah, tapi pas kata, oh bagus banget udah pada gini-gini semua. Kalau kita nggak nonton di gala premiernya. Nanti kita bikinin ya. Tapi nanti berarti tayangnya tanggal 24 Juli. 24 Juli, oke. Mas Ardi, ini mungkin apa yang ingin disampaikan kepada generasi muda dengan adanya film ini? Apa yang mau disampaikan? Ya kurang lebih dibalik dari makna dari film ini sendiri pun berkisah tentang perjuangan yang pernah saya katakan sebelumnya juga, Bu, nggak apa-apa saya ulang di sini ya, bahwa namanya menjalani hidup itu kan kita harus berjuang gitu. Nah, dengan dilihat dari film ini dia membuktikan perjuangan seorang anak yang ingin membanggakan orang tuanya gitu. Ya jelasnya nonton aja lah di film harus ini. Nonton gitu. sih. Ya. Aku berharap banget, Ya. yang muda-muda bisa menikmati film ini. Kemarin udah ada sih anak-anak yang umur 17-an gitu nonton. Mereka happy sekali. Anak saya 12 tahun nonton nangis. Happy kan? Iya, 12 tahun sudah merasa terhibur kan? Jadi berarti ini filmnya untuk berapa tahun? Sebenarnya untuk 17 tahun. 17 Tapi itu kan self
ini ya, maksudnya masuk atau tidaknya ke sebuah sinema itu bagaimana kontrolnya sendiri gitu ya. Jadi kalau memang ternyata bisa masuk dan mereka tidak terganggu dengan adegan ya, karena kan namanya ini juga memang perang terbuka ya, dan orang tua juga bisa mendampingi dan menjelaskan apa mungkin bisa gitu ya. Iya, aku juga nontonnya gini-gini soalnya. Maudi, kalau itu Mbak Maudi terakhir deh, kasih pesan dong yang ingin disampaikan melalui film ini itu apa? Dari film ini tidak hanya perjuangan yang berkali-kali tadi kita sampaikan, ini juga bisa belajar sejarah dari sini, tapi juga yang bisa adalah mengenai kesetiaan. Setia yang nunggu di rumah, kesetiaan yang berjuang, pengorbanan yang di rumah, pengorbanan yang berjuang. Dan saya merasa hal ini tuh confidence banget bisa diterima oleh masyarakat kita, oleh para penonton Indonesia gitu. Jadi nggak usah berharap yang gimana-gimana tuh berpikir gimana. Datang nonton, believe, baru merasakan tuh yang namanya takdir, mimpi, dan keberanian. Wah, ini Gitu. luar biasa. Berarti cobain dulu biar tahu rasanya gimana deh ya. Tanggal 24 Juli. Betul, ditunggu di bioskop ya. Baik, Nanti kita terima nonton kasih bareng ya, Ana ya. Harus. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih banyak. Sudah hadir di studio TV One. Apa Terima kabar kasih Indonesia Akhir undangannya. Pekan? Kami Thank harap ini you. tidak hanya menjadi kesuksesan secara komersil, juga pesan-pesannya juga bisa dipetik oleh masyarakat yang menonton tentunya ya. Terima kasih. Dan pemirsa, tentunya kami akan hadirkan informasi lainnya usai jeda, yang ini merupakan 3 orang tewas dan belasan warga jatuh pingsan dalam insiden berburu makan gratis di rangkaian pesta rakyat. Kabarnya sesaat lagi untuk Anda.